Kalau kita melihat dari sisi indah itu bukan kompetitor, memang warna-warna yang kadang-kadang keberhasilannya bisa momentumnya sama atau momentumnya Dan berbeda. itu yang diperlukan ya. Betul. Perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu yang diperlukan. Jadi ketika kita banyakkan teman-teman, tapi gue udah sering, nah itu overthinking itu yang membuat kita tidak cemerlang. Ya, tamu saya kali ini, wow luar biasa. Satu hari dia nelpon, Kang Helmi, ngobrol yuk. Oh ini nggak salah. Yovie Widianto. Makasih udah hadir. Aku yang terima kasih. Dari Singapura gue dengar. Iya. Terima kasih Mas Helmi sempat. Gila, internasional ya. Enggak, kerjaan. Yovie Widianto. Ini sarjana politik kok terdamparnya di musik. Dulu di Unpad ilmu politik ya? Ya, ilmu politik di Unpad. Salah jurusan atau apa, atau dipaksa orang tua gitu? Enggak, dulu memang ya saya tertarik karena dulu tuh ada tokoh diplomat Indonesia dan terkenal di Bandung, namanya luar biasa, Muhtar Kusumaatmadja. Oh, itu iya? jadi idol. Idola kita semua. Idola ya. Ahli hukum laut segala macam. Macam-macam. Jadi di situ saya lihat kayaknya saya harus belajar ini gitu. Dan di proses belajar itu saya pikir Unpad itu dekat sama Pak Muhtar dan sebagainya gitu. Jadi saya saking mengidolakan beliau, cari kemana ya caranya saya harus belajar. Jadi belajarlah ilmu politik, berbagai macam buku itu. Emang karena dari kecil senang baca buku, termasuk komik tentunya. Termasuk komik. Nih komik apa ya baca? Yang berkesan banget. Kalau gue mah Tintin. Ya, Tintin pastilah. Ya, Winnetou saya, Calme gitu. Sama itu yang kalau dulu waktu SD itu kita ngerti yang 300 cerita gambar dalam berapa gambar gitu. Iya. Ya, ada cerita-cerita Hans Christian Andersen juga. Ya, banyak sekali. Sampai Yan Mintara Gajair juga saya baca. Nonton? Baca juga ya, Yan Mintara Gajair. Anak sekarang udah nggak ada yang tahu itu. Jadi omongan kita menunjukkan umur kita berapa. Tapi akhirnya musik lah yang menghabiskan waktu Kang Yovie. Ya, jadi keluarga kebetulan memang ada yang salah satu tokoh musik yang jenius di zamannya tentunya. Elva Sesior ya, Bang Elva itu kakak sepupuku. Oh gitu. Jadi bapak mamahnya sama mamahku kakak adik. Dulu tetangga saya dulu di Kemang Pratama. Iya, betul. Kang El. Betul. Salah satu jenius. Betul. Dan tidak tergantikan. Benar. Nah, Bang Elva itu kebetulan saya tinggal di dalam satu nenek. Nah, di Bandung itu rumah paguyuban gitulah. Ada nenek pasti, lalu ada anak-anaknya. Nah, anaknya itu termasuk saya anaknya, cucunya nenek yang tinggal di Bandung tersebut. Nah, ibu bapak tuh sebenarnya sempat bilang, udah jangan main musik, teman saudara-saudara kamu banyak yang main musik tuh. Main musik jadinya begini nih, udah bla 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 lah ya. Iya. Akhirnya saya menekuni sekolah belajar baik ya di SD, SMP, SMA. Dan hampir pasti kalau dulu itu pasti dulu bintang kelas ya. Untuk belajar terus, dan sampai nggak pakai testing, nggak pakai PMDK. Oh iya, baru tahu gua. Pada waktu itu. Lalu aku cuma belajar aja tuh karena biar dibolehin main musik. Kalau nggak boleh. Nggak boleh sama bapak kerasnya luar biasa lah. Dia lihat nasib musisi zaman itu susah, tidak menjanjikan. Tapi kelihat, wah kalau di luar bisa ya gitu. Iya. Di luar kita ngeliat. Apalagi milihnya jalur jazz lagi. Iya betul. Yang honornya paling kecil. Gak ada harapan, chordnya banyak, honornya kecil pada waktu itu ya. Kita pikir, wah chordnya banyak, honornya kecil, katanya begitu. Tapi sekarang kan banyak sekali jazzer yang berhasil dan secara ekonomi pun juga bagus gitu. Udah mulai membaik. Walaupun tetap aja kalah dengan penyanyi-penyanyi pop ya. Oh ya, betul. Ya itulah. Nah, berbagai macam jalan lah saya main piano dulu di hotel-hotel klasik lah di Bandung, ada beberapa hotel saya muter gitu sore. Sampai main sendiri gitu? Main piano saja sendiri gitu. Jadi dari situ kan punya tabungan tuh. Ya, bisa. Umur berapa ya? Mulai SMP udah main. SMP udah main? SMP itu umur berapa ya? 11, 12? 13 tahun, 14. 13 tahun, ya. 14. SMA, SMA udah mulai main di klub tuh. Yang saya dulu bandnya udah piano, ada bass, betot ya dulu. SMA itu? SMA. Di mana? Savoy Homan? Ada Savoy Homan. Pahegar? Betul. Gitu. Nah waktu itu di Savoy itu penyanyiku
terus Sanaya kata. Oh iya, kan dari Bandung juga ya? Sama di Bandung kan. Semua di Bandung. Ya main jazz itu. Dari situ ya coba musik, ternyata memang susah nembusnya tuh. Nembus Jakarta aja dulu tuh susahnya luar biasa. Jakarta sombong sekali. Ya, agak intimidatif sih pada waktu itu. Itu lebih dari sombong ya. Oke, terus. Ya akhirnya coba gitu, ya ikut festival-festival. Buat komposisi lah, buat apa. Dari mulai tingkat Jawa Barat, nasional, alhamdulillah berhasil. Asia Tenggara? Sampai Asia Tenggara, yang juga. Selalu tingkat dunia internasional maksudnya. Internasional ya. TPF itu juga ada yang secara internasional festival, kebetulan dapat The Best Composition Award di situ. Di mana tuh? Band Explosion? Di Taipei. Nah kalau tahun berikutnya udah mau punya Kahitna tuh, saya udah punya Kahitna. Dibawa ke Tokyo karena menang di Hong Kong di Asia Tenggara, akhirnya menang juga di Jepang, tapi juara kedua pada waktu di Jepang ya. Jepang apa? World Music Festival? Band Explosion. Ya, Band Explosion. Itu zaman-zaman sebelumnya ada Emerald gitu-gitu ya? Iya, kata-kata itu. Yang masih mainnya rumit-rumit gitu ya. Jadi rumit-rumit sampai di Jakarta tetap aja susah, nggak ada yang tahu ya. Ada yang paling dulu yang kalau memberitakan sedikit ada majalah musik ya, ada Hai dan sebagainya. Ya, mainnya di kampus-kampus paling ya. Main di kampus-kampus. Jadi akhirnya sampai pada satu saat bapakku bilang udahlah jangan main musik tuh, udah usaha kayak gimana mau dapat penghargaan dunia nggak ada yang tahu katanya. Kalau pemain bulu tangkis tuh hebat katanya, pemain tenis gitu juga dikenal. Padahal belum nomor 1 ya. Tenis ya. Ya tenis pada waktu ya. Lalu ibu saya bilang nggak apa-apa Yofi, ibu bakal jadi fans pertama kamu yang tahu kamu menang di luar sana. Itulah, jadi di situ ibu membesarkan hati kan. Dan di situ hebat sekali ibu Yofi. Ya. Hebat sekali faktor ibu ya. Besar sekali pengaruhnya. Karena dari ibu dan ayah juga, saya sering kali melihat mereka berkomunikasi. Dari situ saya mendapat kosakata indah sehari-hari. Itu yang menjadi dasar saya bagaimana mengkompos selain memang suka baca ya. Jadi dari situ ada inspirasi itu. Lalu bapak saya ya udahlah, pokoknya kuliahnya harus benar ya. Gitu. Kuliah harus benar. Betul. Gitu. S1 kelar ya. Kelar, tapi sebelum S1 kelar itu udah mulai dapat jajan banyak tuh kayak maksudnya bisa nabung. Jadi makin ya udah begitu bisa ini beli kendaraan, beli tempat berteduh gitu dan sebagainya. Akhirnya bapak bilang, ya udahlah, tapi kamu kalau buat musik yang bener ya katanya. Gitu John. Musik bergizi katanya istilahnya itu, awas tuh. Gitu. Selalu berargumentasi dengan ayah tuh. Ini musiknya sederhana atau belum ya? Tapi ini line progresi chordnya tuh terkonsep seperti ini. Inspirasinya dari siapa? Misalnya Quincy Jones, Foster pada waktu itu kan melodinya seperti melodi line-nya seperti mudah gitu, tapi kan progresi chordnya juga sangat kaya. Nah, aku coba gabungkan gimana caranya yang ada Indonesia banget di karya-karya saya. Triknya adalah gini, coba buat lagu itu secara kompos, kalau misalnya dibuat di translate ke bahasa Inggris, belum tentu enak karyanya. Jadi itu kan jadi Indonesia banget. Jadi ada Indonesianya. Jadi kalau misalnya awalnya begitu, jadi kalau menemukan Kahitna dengan hey ye itu nggak akan ketemu kan di sana. Iya. Milik itu walaupun itu ya itu diatonis memang musik dunia lah ya. Lalu juga ada hey ya Indonesia banget kan. Nah dari situ ada signature-nya menurut aku. Nah, lalu turunannya tentu itu yang diperlukan ya. Betul. Dalam berkarya. Betul, diperlukan, dan kalau itu di amplify yang begitu besar, Indonesia sudah punya karakter dalam membuat musik. Tidak hanya sekedar artinya pergaulan dunia ya, musik yang do re mi fa sol la si do itu hasilnya seperti yang kita dengar sekarang. Walaupun sekarang borderless, semuanya itu nggak ada batas. Musik Indonesia, musik Korea, musik Amerika, semuanya sebenarnya udah jadi dunia ya. Bahasa universal. Tapi paling tidak kita punya identitas di situ. Ada upaya lah. Belum tentu sukses sih, tapi ada upaya. Keren Yofi. Saya kaget tuh begitu baca cat tentang Yofi. Kemarin menaklukkan Korea juga ya. Dalam sebuah event saya nggak salah. Ada Mnet Asia Award di Seoul. Nah, kebetulan lagunya mendapat penghargaan. Lagu apa ya? Terlanjur Mencinta. Yang mana sih? Yang dinyanyikan oleh kebetulan Mak Tiara Andini, Indonesian Idol. Nah, lagu itu juga ada cerita khusus tuh Mas. Jadi ketika Indonesian Idol tuh terpilih 3 orang, saya buat karya lagu yang sama dengan aransemen yang berbeda. Yang satu sangat straight pop, yang satu sangat orkestratif, yang satu agak lagunya sama, aransemennya jadi beda-beda. Aransemen beda dan tiga-tiganya meledak di satu region itu. Mungkin kalau nggak salah dengar, kayaknya baru pertama kali di dunia ada yang
satu lagu rilis, harus sama tapi meledak semuanya dan semuanya populer. At the same time. Wow. Nah itu prestasi-prestasi mungkin yang bisa menjadi inspirasi penyemangat bahwa kita bisa kok berdampingan dengan negara-negara besar dalam industri musik. Tinggal bagaimana kita punya tadi tuh. Itu yang didengar yang dia apa? 2,8 miliar itu ya? Yang nonton? Ya itu bukan nonton. Kalau 2,8 miliar itu lagu-laguku sudah di total jadi sudah didengarkan di era digital ini. Yang mana awalnya kan kalau aku kan lahir di dunia kaset dari zaman kaset yang jumlahnya berapa yang digini-gini ya dikit-dikit lalu jualan CD gitu ya. Ya itu kalau loncat ke situ ada cerita terlucu ketika meledak zaman kaset kan masalah klasiknya berapa juta kaset atau berapa ratus ribu itu udah meledak sekali 300.000 400.000 itu udah luar biasa. 300.000 400.000 itu sama dengan bujinya mungkin kalau sekarang 30 juta 40 juta streams gitu lah. Nah, jadi kita harus dapat rumor dari pengganaan kasetnya udah segini, artinya kita ada royalti pada satu, tapi biasanya manual ya langsung dari produser ini dapat sekian gitu. Itu pun angkanya kita terima aja tuh. Ya keikhlasan lah, faktor keikhlasan tapi juga itulah Mas. Kalau di saya itu ada percaya gini juga. Ada yang bilang, wah Yof sebenarnya dapat segini. Nggak apa-apa. Mereka juga kan kerjasama sama kita, mereka membesarkan nama kita juga pada saat itu. Kalau rezeki nggak ketuker juga. Nggak ketuker juga. Dimana dulu produser kekuasaannya luar biasa ya. Betul. Sekarang kan banyak yang independen ya, ngatur-ngatur sendiri. Banyak ngatur sendiri. Tetapi semua itu kan setiap zaman itu saya selalu melihatnya sebagai punya tantangan berbeda-beda. Oke. Jadi bahwa dan kita nggak bisa banding-bandingkan ya. Nggak bisa banding-bandingkan, semuanya tuh punya kekhasan, punya keklasikan tersendiri dalam upayanya dan usahanya. Dan kalau kita melihat sisi positifnya, angle positifnya, selalu ada hal baik di situ. Gitu. Nah itu yang saya lihat juga sama halnya ketika saya melahirkan Kahitna. Kahitna tuh band 9 orang. Pada zaman itu kan banyak sahabat-sahabat band lain tuh yang 3 orang, 4 orang terus. Itu bagi honornya. Ngeledekin saya, nah sama kan waktu Yof, bagi honornya. Kapan lu kayaknya Yof katanya. Kapan lu kayaknya 9 orang gini. Ya mereka salah kalau soal itu. Mereka salah. Laki semua lagi. Laki semua. Ada 9 orang berarti ada banyak yang mendoakan grup itu. Ini kan kalimat penghibur aja ya. Tapi terbukti sampai sekarang kan 38 tahun. Tetap bersembilan? Ya 38 tahun sekarang dari. Ya nggak tetap bersembilan? Satu udah meninggal. Si Mas Carlo Saba meninggal. Dan ajaibnya Kahitna itu mungkin sedikit dari banyak band itu yang punya keberuntungan sampai sekarang masih main di pensi-pensi SMP SMA. Oh iya udah laku. Apa fansnya itu? Fans base-nya tuh ya luar biasa. Fans utama tuh mama muda ya kan. Mahmud itu. Angkatan 2000 ada, 2010 ada chorus sampai kan sekarang. Lagunya tuh universal ya. Lagu cinta yang dibuat oleh Yofi Kahitna itu saya pikir akan lekang ya. Alhamdulillah, tapi ada satu hal mungkin masih membantu karena kan ada banyak lagu cinta juga yang teman seangkatan. Tetapi kenapa Kahitna tuh punya keajaiban seperti itu? Artinya bukan saya melihat bahwa saya yang ini terjadi karena saya, tapi kan 9 orang itu 8 orang teman-teman itu memang teman-teman yang ajaib. Artinya kebaikannya bersatu. Kita 4 orang aja susah berantem kan. Iyalah. Bertiga aja ada yang pecah. Ini enggak berubah, orangnya itu aja gitu. Relatif itu saja. Ya, jadi bagaimana mereka cara mengapresiasi nyanyi dan ada kekuatan adalah bentuk liriknya. Kalau zaman dulu kan kalau teman-teman yang seangkatan banyak sekali grup band yang terasa membawa semangat zaman dari lirik. Betul. Kalau ngerasa tahun segini indah banget kata-kata puitisnya. Kebetulan Kahitna itu mengambil dari kosakata daily yang kita waktu zaman kita remaja gitu, yang sekarang terasa artistik di saat ini, dan ini didengarkan oleh pemusik yang meneruskan berikutnya, generasi berikutnya, dan akhirnya lagu itu bisa tetap kuat sampai sekarang. Jadi kalau dari mulai cerita cinta, cantik, ada dia tahu sampai mantan terindah sekarang. Tahu tuh. Luar biasa di anak-anak. Saya kan berapa kali nonton ya Kahitna begitu intro aja orang udah jejeritan tuh. Nah itu ajaib sih, karena menurut aku termasuk hadiah Tuhan untuk 9 orang itu tadi itu yang diledekin. Kamu rezekinya ternyata alhamdulillah banyak. Ada aja. Banyak sabar, ada saja. Saya dengar katanya honornya paling tinggi sekarang Kahitna.
Gosipnya nggak tahu Mas. Kok gosipnya gitu? Relatif, tapi ya itu kami bersyukur bahwa sekarang akhirnya perjuangan. Dan show-nya selalu penuh ya? Iya, show-nya selalu penuh. Orang berdiri ikut nyanyi. Nah, itu yang jarang band-band lain ya, ikut nyanyi karena lagunya itu apa ya? Easy listening tapi nggak easy juga gitu. Mungkin. Lirik akan menjadi kekuatan dan melodi ya. Lirik dan melodi pasti kekuatan. Terus sama awalnya tuh dari pertama kali Kahitna yang membedakan dengan yang lain. Mungkin sebagian mungkin kalau saya share sama sahabat-sahabat, kan banyak teman-teman yang band yang lain juga curhat sama saya karena saya aktif berteman dengan teman-teman. Jadi gimana Yov itu, lu kok bisa begini? Enggak kok, sebenarnya emang ada banyak faktor kebetulan juga, ada try and error juga, ada salahnya juga. Jadi aku melihat dengan banyak kekagumanku pada band-band yang lahir 90, 2000, bahkan yang sekarang itu kan ada kelebihan-kelebihan. Dan kita selalu melihat bahwa setiap band, setiap itu punya kekuatan yang memang kalau yang berhasil itu jangankan punya banyak lagu ya Mas. Ada sebuah band dia punya satu lagu yang begitu kuat dan dinyanyikan oleh banyak orang aja, itu saya sudah kagum karena saya tahu nggak gampang buat satu lagu yang dinyanyikan sejuta umat gitu. Juta umat kayak begitu gitu. Saya tahu, jadi saya nggak pernah mengecilkan orang bilang, Yov itu sih band one hit wonder katanya satu. Ada banyak band loh. Jangankan buat satu aja susah banget yang untuk didengar orang banyak. Jadi dari situ aku ngelihat bahwa yaitu proses-proses yang membuat itu. Satu, aku bilang ketika berbagi itu tidak pernah punya rasa bersaing dengan grup band lain dan melihat itu sebagai sebuah sisi indah. Karena saat ini kita bisa ngelihat Kahitna mungkin indah, tapi kita juga bisa ngelihat Dewa keren, Gigi juga bagus banget, Sheila bagus Sheila punya warna banget. Nah kita lihat sisi indah dari teman-teman itu sampai sekarang. Saya bisa melihat Raisa bersamaan indah dengan Isyana, dengan Rosa. Berikutnya ada Tiara, Liodra, Ziva. Ada generasi-generasi baru semuanya. Kalau kita melihat dari sisi indah itu bukan kompetitor, memang warna-warna yang kadang-kadang keberhasilannya bisa momentumnya sama atau momentumnya berbeda. Dan itu yang diperlukan ya. Betul. Perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu yang diperlukan. Jadi ketika kita banyakkan teman-teman, tapi Yov gue udah nah itu overthinking itu yang membuat kita tidak cemerlang. Persis. Jadi imajinasi kita terbatas pada saat kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu kita pikirkan. Padahal kalau seniman berkarya aja lah ya. Berkarya, kita dengan kekuatan ketulusan itu berbagi dengan apa yang cara kita, dan itu ada momentumnya, orang bisa melihat saat itu begitu luar biasa. Ada juga kadang-kadang momentumnya tidak terlalu. Tapi sekarang kan era digital ya. Saya punya pengalaman, kita mau produksi penyanyi ya. Pas rilisnya nggak hits, 8 tahun berikutnya meledak. Baru sekarang jadi merajai top hits. Kayak Nuansa Bening ya, yang bisa begitu. Gila, lagunya Kinan. Bisa begitu kan. Jadi kemungkinan itu ada. Jadi jangan pernah menyerah untuk membuat karya yang indah, karena indah itu dalam artian sesuai dengan ketulusan kita, apa yang menjadi referensi, dan sesuai dengan masanya juga ya. Sesuai masanya juga. Jadi saya rasa itu yang membuat dunia kreatif kita ini selalu penuh tantangan, tetapi ya dunia yang nggak habis-habisnya digali dan menyenangkan. Jadi Kahitna 38 tahun. 38 tahun, Yofi Nuno 22 tahun. 22 tahun. Dan dua-duanya nggak berubah, walaupun saya itu udah nggak ikut Yofi Nuno karena masalah fisik saja, karena faktor usia. Jadi yang lain masih produksi. Oke, kita ngomong Kahitna. Kahitna itu paling bandel siapa ya? Kang Hedot? Enggak. Kang Hedot cuma mungkin lebih kelihatan ekspresinya saja. Tapi pada dasarnya Hedi itu punya kecintaan yang luar biasa pada Kahitna. Teman-teman juga ya, jadi di dalam grup itu artinya gini. Kan biasanya kalau band hits itu punya lagu banyak kan banyak godaan, misalnya udahlah Het, nyanyi sendiri aja ini bawain ke Kahitna sama juga akhirnya kan. Nah di Kahitna itu memang ada peraturannya, tapi sebenarnya bukan peraturan yang ditulis ini, tapi ada semacam kayak apa namanya, saling pengertiannya. Jangan bawakan lagu Kahitna ya. Kalau kamu lagi solo, kita solo dukung kalian gini sampai sukses. Tapi, nah itulah yang membuat Kahitna sampai sekarang marketnya nggak keganggu, karena penyanyi-penyanyinya itu nggak pernah bawain lagu Kahitna dimanapun mereka berada. Itu kesepakatan. Kesepakatan, dan memang aturan dari kita di apa namanya. Makanya Hedi bisa solo, Hedi bisa solo, tampil sendiri di mana-mana. Tapi dia bawakan lagu karyanya yang untuk punya dia saja gitu. Begitu juga yang lain gitu. Kita bisa berkarya, dan akhirnya ketika kembali Kahitna punya kekuatan tersendiri yang tidak terganggu.
Kalau misalnya Hedi itu atau penyanyi yang lain, Mario, dia nyanyiin lagu, tentu kan kadang-kadang ya panitia di daerah atau apa gitu, udahlah satu orangnya dengan band lokal, terus ini kan nggak bisa. Kalau Kahitna kan harus semuanya. Ya. Itu yang membuat soliditas yang tampaknya salah satu. Ini pelajaran juga ya. Ya, itu yang membuat kami alhamdulillah terhindar dari mungkin keributan friksi-friksi tentang ekonomi atau apapun. Yang lainnya kan kita punya kepasrahan dan pendewasaan bahwa setelah kita tahu dalam perjalanan hidup ini nggak ada yang ketukar juga. Nggak ada yang ketukar. Nggak ada yang ketukar. Tapi memang kita harus ikhtiar titik optimal ya apa yang kita bisa lakukan. Sebulan berapa show sekarang? Ya, kalau boleh jujur. Sekitar 14, 15. Tapi kalau itu pun udah tolak-tolak kali ya? Iya, nggak semua karena kan mungkin ini tadi bilang dan ada space kan untuk produksi untuk apa. Kalau dulu break, waktu ya, pernah kalau misalnya hari itu jumlahnya 28, Februari jawabnya 32 gitu. Ada sehari 3, sehari 4, ada ntar liburnya cuma 2 hari udah capek banget gitu. Tapi ya sekarang enggak lah, jadi ya, mikirin keluarga juga. Mikirin keluarga. Ada breaknya juga ya. Dan ada berkarya juga. Ya, ada berkarya juga yang lain. Apalagi proyeknya Yopi banyak banget ya. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Lagu pertama Kahitna apa sih? Berawal itu. Sebenarnya ada beberapa lagu yang sebelumnya, cuma mungkin ya itu ya lagu yang ditolak-tolakin produser, ada naik sedikit saja. Yang meledak pertama kali ya itu Cerita Cinta. Cerita Cinta itu gila ya, magis bro lagu itu. Ya. Dengan apa vokal ya, line vokal. Carlo siapa yang ganti ya? Enggak, selama ini kita masih pakai additional aja. Belum ada pengganti resmi. Jadi Mario dengan Hedot doang. Mario dengan Hedot. Saya manggil dia, kami inisialnya sama, Haye ya. Oh iya. Wah dulu kita satu paket, ada satu bank kontrak kita tuh, yang main Kang Purwa, MC saya penyanyi Hedot. Kita bertiga ya tuh. Wah itu ada kali 60 kota. Wah hebat. Wah, keren. Ya itu kan itu contoh ya, Hedi solonya juga tidak terganggu. Dan tidak terganggu. Apa namanya, menunjukkan bahwa ya. Tapi kalau job bareng dia harus mendahulukan Kahitna. Tanpa begitu pun nampaknya seperti udah otomatis, kecuali yang memang udah keburu kontrak ya. Iya. Kan tidak kami juga pasti Kahitna udah nggak apa-apa kan nanti. Pernah nggak show tanpa Hedi? Pernah, tentu pernah. Tanpa saya juga sering beberapa kali karena memang ini diganti sama ada pianis yang bagus, pianis. Kebetulan pianis yang ganti saya pianisnya untuk Raisa biasanya ada sangat berbakat. Ganti kalau kebetulan ada. Tapi itu bisa kliennya tanya dulu, boleh nggak Mas Yofi nggak ikut, Mas Hedi nggak bisa. Oh itu di-declare ya? Di-declare dan sebelumnya. Tapi mostly sih kita mau upayakan untuk bisa ikut kok. Ya. Saya kalau lihat kalau Kahitna main itu vokalisnya kan ngantar doang, habis itu penonton yang nyanyi. Curang banget ya. Curang banget ya. Enjoy gitu. Iya. Karena itu kayak apa ya, menceritakan tentang kita ya. Benar. Aduh, istri saya penggemar Kahitna banget. Anak saya 18 tahun, Pak bisa nggak minta tanda tangan? Kamu tahu Yopi? Tahu Pak, gitu. Terus udah begitu hebat Kahitna, kenapa harus ada Yopi dan Duno ya? Jadi dalam berkarya itu kan nggak semuanya kita bisa kita bisa aplikasikan atau diimplementasikan lewat Kahitna karena terjadi mereka kan gayanya nggak jauh dari rock lah. Iya. Paling kalau sangat nge-jazz, disco pada saat itu, pop masih progresif masih oke. Tapi kalau yang bentuknya 3 chord, minimalis, terus lalu dengan distorsi, karena saya kalau melakukan itu pemaksaan buat Kahitna. Jadi bukan karena ego saya semata, ini lagu-lagu yang seperti ini kayaknya harus dilahirkan gitu. Yeah. Nah itu juga nggak nyangka bahwa akan meledak seperti kayak Menjaga Hati, Janji Suci dan sebagainya, itu menjadi sesuatu kekuatan luar biasa juga. Sampai puncaknya mendapat MTV Asia juga kan, Yovie and Nuno. Nah itu nggak pernah diduga karena kita mikirnya ya udah buat lagu dengan yang nggak lagu cinta juga, tapi gayanya, cara penyampaiannya, angle-nya berbeda dari Kahitna. Itu tantangan kan buat lebih laki. Caranya gitu. Jadi ada juga ya itu kan tantangan setelah buat solo. Waktu solo membuat untuk Glenn Fredly lah, Rio Febrian lah, apa gitu. Ini apa ya? Saya ingin buat mapping itu karena saya ngeliat Foster tuh di sana dia bisa buat untuk Earth, Wind & Fire, tapi dia juga buat untuk sampai Groban ya, sampai banyak ya sama Celine Dion dan sebagainya. Jadi saya lihat kayaknya senang ya kalau berhasil mengorbitkan seseorang dan membawa manfaat untuk orang-orang itu, jadi menjadi kenangan tersendiri untuk mereka dan kita juga punya jejak. Dan Kang Yopi itu David Foster Indonesia lah ya.
Nggak tahu itu. Sama Quincy Jones Indonesia. Tapi dua inspirasi. Ya inspirasi Kang saya Yopi dari Quincy Jones dan David Foster dan sedikit Sergio Mendes. Sergio Mendes. Untuk bayang berbentuk ritmik itu saya senang gaganya Sergio Mendes. Among the three siapa yang Pak Kang Yopi paling? Kalau harus milih satu, Kalau Quincy, Sergio, harus milih, atau David Foster? Foster tentunya yang paling dekat ya. Dan komersial banget ya. Ya dari pemikiran industrinya dia ada gitu. Kalau artistik dan luar biasa tuh semangatnya aku dapat dari Quincy Jones. Tapi kalau tradisionalisme dalam bermusik dan berkarya tuh aku dapat banget. Jadi semuanya itu menurut aku. Tapi saya pikir Kang Yopi lebih hebat lah dari David Foster. Nggak tahu. Pernah nonton film di Netflix tentang David Foster? Pernah. Dia menikah dengan pekerjaannya sehingga keluarganya berantakan. Iya. Itulah yang menjadi pengingat juga sebenarnya. Karena tidak mudah untuk mengatasi itu di dalam dunia. Bisa dibayangkan ketemu penyanyi silih berganti waktunya. Godaannya luar biasa ya. Dengan show yang kemana-mana sehingga ya. Bagi waktu aja deh kayak gimana gitu. Betul dan kebetulan istri saya itu sangat mendukung dari saya kecil. Dari waktu saya SMP. Dia pacar lama aja deh. Sekretaris OSIS sebetulnya. Jadi Kang Yopi Pak ketua? Enggak, aku waktu itu wakil ketua gitu. Tapi kita udah ketemu dari SMP. Ya lalu beda sekolah pas SMA, saya di SMA 5, dia di sekolah Santa Angela Oh, yang Katolik ya? Katolik ya. Santa Angela. Nah, jadi tapi tetap sering ketemu dan beliau tuh dia desainer sama nulis lirik. Sampai pada suatu saat juga aku ingin nulis lirik, akhirnya dia buat lagu lirik-lirik yang unik juga. Dan kebetulan juga lagunya terkenal di sebuah masa, gitarnya dia buatin lagu untuk Sherina kalau kayak balon udara apa-apa itu yang buat liriknya istri gitu. saya. Oh, sama Kang El ya? Ya, sama Bang Elva. Wah, gua hafal banget waktu Sherina meledak saya yang pegang Joshua. Ya itulah jadi ya. Saling mengisi di situ. Terus pernah ikut festival lagu LCLR Prambors barengan gitu. Menang. Waktu itu cuma dapat 10 besar sama pencipta lagu termuda pada saat itu kita sama-sama masih SMA kan. Lagu yang mana ya? Ada lagu lama Cita Diri judulnya lah. Jadi tahun 88. Iya. 89. Siapa yang bawain? Lu penyanyinya Neta namanya. Neta. Dari Bandung. Dari Bandung. Wah, kita bernostalgia macam-macam. Iya, ada bagian-bagian itu. Jadi ya itu menyenangkan, apalagi Bandung ya dengan suasana yang musik. Bandung tuh kota yang sangat musikal. Jadi kalau misalnya ada kota musik Indonesia, kayaknya Bandung itu mewakili keragaman yang luar biasa indah ya. Betul. Ada teman-temannya. Betul. Elva, ada Hari Rusli, ada Bimbo, ada anak-anak macam-macam yang ada Freedom, Giant Step dan Giant sebagainya. Step ya Bandung. Sampai ke sekarang kan ada angkatannya Tulus, angkatannya Yura, angkatan bermacam-macam. Dan itu sampai sekarang dilanjutkan dengan dulu itu ya. Dulu tuh majalah musik utama juga dari Bandung ya, Lengkong ya, Aktuil masih kan ya? Aktuil, ya. Aktuil. Dulu kalau cuma ada 2 kota tuh barometer musik Indonesia, Bandung sama Malang. Malang terutama untuk rock ya. Jadi lu nggak boleh ngeklaim band rock kalau belum bisa menaklukkan Malang. Wah, seru ya. Seru zaman itu. Waduh. Yang lebih seru lagi sebenarnya, Mas. Jadi selain itu kan ini udah 4 dekade berkarya. Saya mengalami fase-fase tuh tantangan ini semua itu sama beratnya. Jadi ketika dan Kang Yopi bertahan ya. Dalam 4 dekade itu bertahan tetap berkarya. Sebenarnya kalau aku David Foster aja udah berhenti berkarya. Bonus lah itu pasti hadiah Tuhan. Sampai sekarang kan ya? Alhamdulillah. Jadi saya juga nggak pernah mikir, karena saya mikir gini, jadi pencipta lagu 5 tahun eksis itu pasti hebat, 10 tahun pasti luar biasa. Udah 15 tahun lebih itu hadiah Tuhan aja kok, bukan apa. Memang aku suka berpikir bahwa ini karena bukan saya yang hebat atau apa, tapi memang karena ada pecinta-pecinta yang membuat lama itu memang yang sayangnya banyak dari karya-karya itu dan terus menerus sampai ke generasi baru. Moga-moga ini menjadi moga-moga ya cita-cita saya ini jadi peninggalan sejarah musik Indonesia nantinya yang dalam bentuk panjang, bahwa ada pop culture yang setidaknya ada jejak saya sedikit-sedikit di situ. Ini mah nggak sedikit atau? Wah, sekarang jadi Kahitna 38 tahun, katanya mau konser ya? Mau konser di tanggal 17 September ini di JCC. JCC. 38 tahun. One night. Satu malam doang? Satu malam. Wow. Satu malam jadi. Lo harus kirim gue tiket tuh, gue harus nonton berdua. Harus. Harus datang, Mas. Dukungan luar biasa. Iya. Yang memang menarik ini,
ini kan Mas, di setiap fase itu. Ya. Ketika zaman kaset, tantangan berat, zaman CD CD lain beda, ya. ya. Lalu ada zaman sempat ada bunyi RBT ya, semua RBT lalu. Ada MP3 segala macam ya. ya. Lalu sekarang di era digital ini dan sekarang kita banyak yang pemusik-pemusik yang bertanya, Mas gimana Mas? Sekarang semua udah bisa ditiru oleh AI, musik kemudian. Sebenarnya ya nggak apa-apa, setiap zaman kan memang selalu ada itu. Tantangan. Ada tantangan, ada disrupsi tertentu di bagian-bagian tertentu ya karena penemuan teknologi dan sebagainya. Ini ada zaman berbeda, ada satu yang nggak berubah Mas. Cinta. Kekuatan hati itu nggak akan ada di AI. Walaupun secara algoritma dia bisa pelajari, dinamiknya bisa gitu. Tapi kan plastis, bohong. Kalau yang benar kan ada human touch. Ada human touch-nya. Bahwa ada ketidaksempurnaan dalam hasil karya manusia itu justru indahnya di situ karena itu ada rasa manusianya. Jadi jangan pernah takut bahwa ada teknologi baru pun ya kita harus pahami itu. Saya tidak anti AI, saya pelajari, saya dengar, saya sehari-hari sama anak kadang-kadang suka membahas ini konturnya gini nih. Kan mereka cuma mengumpulkan training dari lagu-lagu yang ada, musik yang ada akhirnya menjadi suatu output yang baru, tapi kan sebenarnya itu dari yang sudah ada bukan dari mereka sebenarnya. Jadi nggak apa-apa, itu jadi bentuk referensi kita juga, nggak ada masalah kok. Itu memang hanya tantangan baru bahwa akhirnya ada kompetisi baru. Nggak pernah ada zaman yang mudah sih Mas. Justru ini kita harus jadi orang hebat itu adalah orang yang bisa melakukan adjustment terhadap perubahan. Bukan yang paling hebat, bukan paling jenius, bukan paling pinter kan. Bisa nggak mengikuti perubahan zaman. Dan Kang Yopi terbukti lah. Kalau penyanyi zaman dulu Chrisye lah ya. Dari muda sampai beliau wafat aja almarhum itu tetap berkarya dan top tuh. Iya Mas Chrisye. Gak banyak begitu. Luar biasa. Jadi Mas, tadi kembali itu lagi ya. Jadi proses di dunia kreatif ini, memang saya melihat bahwa dengan 550 sentra budaya lebih di negeri kita. Kebetulan saya pernah punya dalam 10 tahun tuh punya program yang jalan di Metro TV ya. Apa Indonesia. Ide untuk Indonesia. Keren. Gue kaget loh, kok yang bawain Yopi tapi begitu nonton Karena saya memang suka pada itu dan saya tuh percaya bahwa ketika kita bisa membuat cita rasa internasional dalam penyajiannya, tapi tanpa kehilangan kekhasan dan kearifan lokalnya, Indonesia adalah negara yang kaya dari sumber daya dari budaya dan ekonomi kreatif tentunya jadi industri kreatif. Dan ini menjadi kekuatan utama. Betul. Yang sayang menurut saya, saya potong, belum banyak dieksplor. Betul. Padahal secara individu kita udah bisa membuktikan sendiri-sendiri lah ya. Itu banyak sporadis kan teman-teman bangsa pemusik yang dengan kekhasan Jawanya didengarkan di dunia, kekhasan Papua, kekhasan Manado. Nah, tinggal bagaimana kita jangan sampai nanti keburu diklaim sama yang lain. Nah, saya nanti diklaim marah. Betul. Karena kita sendiri tidak rawat. Nah, kita kan punya ada 16 sektor di industri kreatif. Dulu sempat kemarin-kemarin pernah sempat menjadikan film sebagai ibunya. Tetapi saat ini saya ingin ada keseimbangan memang dalam bagaimana kita meningkatkan potensi itu, tetapi dengan konsep yang lebih jelas. Gitu. Nah saya tuh berpikir, saya tuh menulis sesuatu tentang Inlight. Inlight itu Indonesian Light. Kita harus punya sinar Indonesia. Kalau Korea kan punya Hallyu ya, Korean Wave. Nah dari situ tuh mencakup tentang bagaimana strategi nasional industri kreatif menuju ke titik-titik penting. Tadi kita sempat ngobrol sebelumnya bahwa jangankan mendunia, mencukupi seluruh Indonesia saja dengan kekhasan kreativitas kita akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Jadi kita harus buat strategi, misalnya kenapa lo pilih musik sebagai salah satu kekuatan sentra utamanya gitu. Karena musik itu secara sederhana adalah sebuah subsektor kreatif yang bisa jadi kadang-kadang tidak memerlukan capital investment terlalu besar, dengan genjreng-genjreng tiba-tiba bisa meledak dan pengaruh besar efeknya, multiplier efeknya kan luar biasa. Dari musik, panggung, di sini kulinernya bisa berjualan, fashionnya terpakai, daerahnya terangkat. Nah itu bisa kita buat dengan blueprint yang jelas kemana mapnya. Saya yakin kita punya potensi besar untuk sama-sama untuk kita sama-sama bahu-membahu para kreator, para industriawan untuk membangun bahwa ini
apa namanya, salah satu modal ekonomi besar buat bangsa. Semoga presiden terpilih meminta Mas Yopi jadi menteri budaya. dalam berkiprah itu kan ya, Mas Helmi, kan nggak harus hanya jadi menteri. Kita sebagai rakyat memberikan upaya ini saja, saya sudah merasa beruntung sekali bisa berkarya di negeri ini dan bisa memberikan moga-moga penyemangat lah. Dan kita kalau misalnya I think we can do it. Kita bisa banget melakukannya. Moga-moga saya banyak bergaul dengan para budayawan ya, budayawan, penulis yang sangat tidak dihargai. Nggak ada ya penulis yang kaya, Kang. Ya, padahal kita buku kita dicetak orang, ini apa royalti cuma 10%. Itu 6 bulan sekali. Laporannya juga repot banget. Saya menulis berapa buku tuh, waduh. Susah ya Mas ya. Gimana mau kaya gitu. Benar. Laku 20.000 tuh udah berat tuh di buku ya. Ini kita ngelupain Andrea Hirata, kalau itu kan fenomenal dan nggak berulang. Katakan kalau 1 juta. 1 juta buku, kalau cuma dapat 10% berapa sih? Iya. Susah banget. Ya apalagi seniman-seniman tradisional. Betul. Waduh, pelukis. Saya zaman COVID tuh banyak sekali membantu pelukis. Dia bilang, Kang, saya nggak punya duit, anak saya terima ITB, boleh nggak beli karya saya? Ya udah, saya kirimin mahar. Begitu tuh. Ini lukisan banyak banget, begitu-begitu tuh. Sebagian dari Bandung. Nah ini juga kan bagaimana kita menghargai, mengapresiasi karya-karya itu harus menjadi concern yang... Karena itulah kekuatan Indonesia. Benar. Dan sekarang kan udah era digital Mas. Tinggal political will-nya ada, mau nggak kita transparan di dalam segala ini. Itu jadi sebuah kunci. Betul. Nah saya selalu meyakinkan sama sahabat-sahabat yang di industri yang kadang-kadang memang sudah mapan dalam pengertian dengan zona nyamannya itu. Saya bilang, teman-teman, kalian harus percaya. Dengan transparan kalian tetap bisa cuan sebenarnya. Kan kalian udah punya modal akses, modal kapital yang lain ya. Jadi itu kan bisa kita dengan secara kreatif kita bisa putarkan dan kalian tetap bisa jadi top market leader juga. Tapi gimana usaha kita dan kreativitas kita kan. Nah itu kan nggak masuk akal misalnya kayak lagu-lagu nih beredar itu. Kalau tidak terlalu, kalau yang hits kan misalnya ada Mas Denny Caknan lagi ngetop atau siapa Mario Jola, Lalimin atau Tiara, Ars siapa, kan kelihatan jumlahnya. Nah sama kayak kita juga telepon di Telkomsel berapa pulsanya kan kita, nah, tinggal mau melaporkan itu secara runtut dan jelas, itu akan memudahkan dan juga pajak yang masuk ke negara juga semakin jelas semuanya. Pemasukan negara jadi pemusik seniman itu mendapatkan hal yang layak, negara juga mendapat kemanfaatan luar biasa. Nah itu diperlukan yang namanya ACLM dan PDLM yang terkoneksi. PDLM itu kalau di musik, yang kita ngomong soal musik lihat, nanti akan hubungannya dengan buku juga. Jadi PDLM itu pusat data lagu dan musik. Jadi home base-nya tuh ada di situ. Semua harus tercatat dan negara harus hadir di situ tanpa harus mengambil bayaran. Karena kan kita perlu arsip-arsip budaya. Arsip budaya itu adalah modal kita yang besar ke depan. Jadi negara harus ada di situ. Jadi salah bentuk penting negara adalah mengumpulkan itu sehingga datanya jelas. Mas Helmi membuat buku ini diciptakan ini semua terdata sehingga ketika ada hak ekonomi dari si PDLM itu lari ke SCLM yang mendeteksi berapa buku berapa lagu terdengar di semua media sosial. Mas Helmi aja tahu kan kalau misalnya berapa yang stream yang ngelihat dan sebagainya. Gak masuk akal kalau kita tidak bisa menghitung itu. Minimal mendekati kenyataan sehingga nanti semua komposer-komposer atau pencipta buku dan sebagainya mendapatkan layak dan proporsional. Itu PR kita saya pikir. Itu PR kita. Dan itu luar biasa. Saya sedih kemarin Rika Ruslan ya yang kita tahu karyanya hebat. Dia bilang cuma dapat berapa ratus ribu doang setahun dari karya ciptanya. Itu menyedihkan. Jadi menyedihkan lah. Banyak teman-teman bagaimana mereka hidup ya yang belum mendapatkan sebagaimana layaknya sehingga timbullah misalnya ada misalnya luapan-luapan untuk bahwa kita harus pakai ini, yaitu ditampung saja. Kalau memang ada sesuatu yang baik, kenapa tidak? Tetapi sebenarnya sudah ada sistem yang benar, cuma pelaksanaannya, implementasinya itu belum optimal. Kan ada lembaga kolektif itu ya? Ada lembaga kolektif. Coba lembaga kolektifnya bagaimana biar optimal berarti harus dilengkapi apa saja. Apakah mesinnya kah, apakah cara itu, apakah pasukannya kah? Sama transparansi. Transparansi pasti jelas itu. Penting ya. Itu yang selalu menjadi isu. Sehingga muncul yang perjuangan-perjuangan itu ya. Perjuangan itu. Dan kalau saya termasuk yang respect pada segala bentuk perjuangan.
yang paling penting satu hal dalam sebuah berkomitmen dalam bernegara, kita kan memerlukan kepastian hukum. Iya. Jadi kita memang Betul, selama ini that's it. melakukan regulasi yang sudah ada. Nah, benahi regulasinya dan bagaimana melaksanakan regulasi dengan benar, Iya. sehingga akan terjadi kemanfaatannya. Kalau itu tidak, memang kalau ada pembaruan dan dengan sistem yang baik, ya diajukan masuk ke apa namanya? Ngapain repot-repot ya? Betul, lalu Iya. diajukan, lalu diuji melalui Iya. legislasi dari regulasinya seperti apa, disahkan oleh negara, dan memang harus sekarang Dan tuh law enforcement harus jelas. Jelas. Jadi semuanya kita harus bisa secara komparatif, objektif kita bisa membandingkan mana yang bermanfaat untuk semuanya. Segala niat baik itu harus dilihat kok. Cuma tinggal juga kita juga harus menerima bahwa kenyataan bahwa oh ternyata sebenarnya ini lebih baik dan lebih efektif dan doable dan mungkin dilaksanakan secara kenegaraan. Kan kalau mungkin orang mencari saya kalau secara komposer mungkin tidak terus, tapi kan banyak loh komposer-komposer kecil di daerah yang sebenarnya kadang-kadang tiba-tiba punya kejutan, hasilnya luar biasa, mereka berhak untuk mendapatkan yang selayaknya. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar kaji betul sistem apa, bentuk apa namanya implementasinya dan penegakan hukumnya seperti apa. Kalau saya terbuka kok masuk jadi dengan BUMN, negara misalnya atau lembaga nirlaba, tapi semuanya itu transparan dan bisa diaudit. Ya jangan sampai kayak Ahmad Dhani ya, sempat akhirnya dia nggak percaya dengan siapapun, kalau mau pakai lagu dia harus bayar ke dia langsung. Ya itu namanya direct license. Direct license. Boleh sih alternatif. Tapi itu menunjukkan ketidakpercayaan ya kan. Bisa jadi terhadap lembaga-lembaga yang ada. Bisa jadi demikian. Oleh sebab itu kita kan harus melihat itu bahwa oh saudara-saudara kita ada yang tidak percaya, ada yang tidak puas, dan itu kan kenyataan di lapangan. Kita kan harus merangkul semuanya. Betul, mestinya. Kita harus bagaimana sama-sama berdiskusi, urun rembuk dan sekarang memang tidak bisa berlama-lama, Mas. Dunia sekarang dengan digital ini kan digitalisasi ya, berubah cepat banget. Ada AI sekarang. Sekarang kan semuanya harus lebih cepat, tapi memang cepat, akurat, bermaslahat itu jadi penting. Jadi kan penting. Kita harus kalau ngawasin sendiri direct license itu kan repot juga. Kan harus ada monitoring dan sebagainya. Monitoringnya juga harus juga apa namanya kita lihat lah. Tapi semua sistem itu kita harus terbuka kok. Maksudnya kita kan harus diuji kelayakannya dan memang kalau memang ternyata bisa dilihat transparan dan jelas pajaknya kemana, pembagiannya. Kalau menurut saya sorry ya, saya nggak terlalu di musik gitu. Kakak saya di sana. Jadi kalau saya lihat, walaupun saya pernah ada karya musik juga, ketidakpercayaan kepada pengurus ini menjadi satu isu. Ya, siapa nih yang mimpin gitu ya. Saya kan ngikutin dari KCI segala macam ya. Jadi menurut saya akhirnya timbul ada tandingan dangdut bikin sendiri, ini bikin sendiri. Jadi menurut saya ini upaya pemerintah harus hadir menurut saya. Ya, saya juga yakin itu bahwa kita pemerintah harus hadir untuk bisa merangkul semuanya. Dan insya Allah siapapun sebenarnya tidak akan berteriak kalau transparan. Dan jalurnya jelas kok. Karena kan kita juga tahu kalau memang sekarang yang sedang ngetop misalnya let's say Gigi lagi ngetop ini, oh iya udah kelihatan kok datanya memang dia harus dapat segitu. Kita harus support. Sekarang misalnya grup penyanyi Tiara Andini lagi tinggi banget. Ya memang dia harus dapat gitu. Mahal ini lagi luar biasa. Kita harus dapat gitu. Saya lagi sedikit. Oh iya yang dengerin cuma 300 orang, wajar semuanya. Nah, yang diperlukan kami, saya yakin para komposer itu bukan neko-neko misalnya. Kalau memang bukan haknya, dia juga tidak akan teriak. Cuma memang karena memang dirasa belum sepadan. Jadi kita harus lihat lagi apakah yang sudah ada nih, aturan yang ada nih, di mana salahnya. Nah, tentu dengan semangat tabayun dan saling merangkul ayo kita perbaiki dengan semangat rekonsiliasi bahwa yuk kita lengkapi ini kalau mau harus seperti ini. Kalau ada yang baru kita kaji. Kan proses waktu dong. Regulasi yang ada kita harus gunakan ini untuk membuktikan bahwa ini tuh perform gitu. Kita harus mendukung itu. Kalau itu soal itu. Jadi itu cuma salah satu soal di problem kita. Tapi itu kan bukan hanya musik, buku, aksi film. Kita itu bagaimana? Lu bayangin, kita sampai tiap tahun itu nonton warkop gitu, mereka nggak dapat apa-apa tuh. Nah itu yang kita harus benahi itu. Itu yang dulu saya ngobrol dengan James Sunda, saya sangat dekat sama James. Tiap kali saya New York saya ke sana. Jadi kasihan banget. Zaman dulu kan flat fee ya, mungkin ngalamin ya. Yang sangat tidak fair gitu. Ada penyanyi yang hitsnya mungkin hampir 100 gitu, tapi masa tuanya tuh tidak
tidak kaya-kaya amat gitu. Iya, iya. Saya dikasih tahu James ada lagu 1 juta umat gitu. Komposernya cuma dapat 3.000 rupiah tuh. Oh, sedih sekali Flat ya. fee. Ya. Ya itu. Jadi flat fee. Jadi memang sekarang kan sudah tidak boleh itu. Boleh, tapi ada aturan maksimalnya berapa tahun. Dan di luar negeri pun ada yang melakukan itu. Iya. Tetapi harganya itu fantastis. Fantastis harganya. Waktu di- Ini 3.000 loh. Orang beli katalognya $300 juta, ada yang seperti itu. Gitu, iya, iya. Ya kalau itu kan bisa kalau menabung dengan baik dan memutarkan dengan mereka sejahtera. Kayak itu Elvis pilihan, sudah kan? meninggal kapan, Michael Jackson sudah meninggal kapan, tapi gila warisannya. Benar. Dan bayangkan Indonesia itu negaranya Mestinya Kang Yopi kalau tinggal di sana udah kayak apa gitu. Mungkin tinggalnya udah di bulan. Udah berapa lagu ciptain, Yop? banyak 1.000 ada? Hampir more or less gitu. Gila. Dan sebagian besar meledak melalui berbagai penyanyi ya. Alhamdulillah. Nah itu saya juga nggak pernah mikir itu sih Mas. Jadi saya ngerasa bahwa ada sebuah masa saya jalan di radio, denger radio ya. Cek saya dengar lagunya Raisa. Ini lagu saya. Belok ada Ran yang lagu saya. Satu lagi ada Glenn Fredly. Lagu saya gitu. Tiba-tiba ada Kahitna, Yovino. Di dalam hari yang sama sebenarnya, wah ini hadiah Tuhan, mungkin doa ibu saya pada waktu itu yang bilang ke ayah saya bilang, sudahlah Yofi, nggak usah jadi pemusik lagi, dan ibu jadi fans pertama yang mendukung kamu, udah kamu ini yang penting bener ya musiknya yang baik. Bapak juga akhirnya bapak itu support juga. Bapak akhirnya mensupport ketika bapak sedang sakit keras pada waktu itu stroke. Tiba-tiba di radio ada lagu saya, terus dia berkaca-kaca nangis, itu lagu anak saya katanya. Itu yang apa namanya untuk saya menjadi hal yang menyentuh tuh, kenapa bapak saya berharap saya jadi cendekiawan itu, yang saya kalau saya flashback itu saya ingat bapak itu hampir setiap bagi raport itu ingin datang karena dia alhamdulillah kasarnya Yovie Widianto ranking 1 gitu. Terus dia dengan bangganya ke teman-temannya, iku anakku gitu. Dari waktu di Surabaya tuh, bapak tuh sampai pada satu saat, saya udah mulai main musiknya banyak tuh di SMA, saya di SMA 5, saya tuh ketakutan, saya merasa bahwa bakal, turun nih rapot saya. Bapak saya tuh pasti kalau udah turun rapot, bahayanya, marahnya luar biasa gitu. Akhirnya, saya nggak pikir panjang, ada sahabat saya, namanya Vence Manuhutu, tokoh gitaris Bandung, tokoh jazz. Pada waktu itu kan nggak mikir dia rumah deket SMA 5. Vence, anterin saya bagi rapot. Kan dia kelihatan udah lebih dewasa ya, jadi orang dekat. Bagi rapot jadi walinya saya. Datang aja gitu ke waktu di SMA 5 itu soalnya. Ini wali saya Bu. Gitu. Dia liatin. Saya nggak awas Mas, saya nggak mikir panjang. Kan sahabat saya itu dari Maluku, Ambon. Hubungannya mana Maluku sama Widianto gitu. Kan udah gitu. Casingnya udah beda ya. Udah beda terus ini saudara kamu, sahabat saya juga pada waktu itu dengan sporadis ya itu Yofi punya mama, udah ngarang sporadis betul. Ibu ini teman baik saya akhirnya tapi dikasih. Ya bilangan sampaikan ke orang tuanya Yofi ranking 1 lagi. Ya tahu gitu bapak saya aja yang saya minta datang. Itu banyaklah cerita-cerita klasik yang dulu akhirnya ya membuat saya ya kalau saya pun jadi pemusik saya harus moga-moga bisa memberikan musik yang tampak didengarkan orang banyak sesuai amanah ayah saya. Tetapi dalam pesan musiknya itu entah ada harmoninya, entah aransemennya, apakah itu meledak atau tidak meledak, tetap membawa pesan bahwa ini ada sisi artistik yang saya ingin sampaikan. Bahwa itu kualitas apa atau penghargaan dan sebagainya itu bonus dan itu memang pemberian saja menurut saya, tapi pada dasarnya saya selalu melangkah dengan merendahkan hati bahwa nggak ada semua tuh emang pendengar banyak ya karena memang mencintai lagunya. Saya memang menyampaikan apa isi hati saya dengan cita rasa artistik yang saya punya ya dengan segala kekurangannya. Itu yang saya coba sampaikan. Ayah dulu profesi apa ya? Ayah tuh dulu sebenarnya buka hutan di Palembang sampai ke Lubuk Linggau, muko apa gitu. Pokoknya negeri. Enggak, swasta. Tapi beliau itu kebanyakan dia bersembilan, kakak adik, kebanyakan akademisi. Ada yang di UNER, ada yang di mana rata-rata. Ayah apa? Sarjana kehutanan? Ayah enggak, sipil. Sipil. Sarjana sipil. Jadi beliau memang suka itu. Cuma balik-balik tuh, nih kan kita nih punya ini gitu. Nah, sampai pada satu saat nih, kalau ngomong cerita ayah saya yang menginspirasi saya juga. Jadi ayah saya itu jadi kepala logistik di sebuah buka hutan lah. Pada saat itu kan pasti uangnya besar. Tapi bapak saya itu orangnya
susah untuk itu, pasti lurus-lurus aja. Kalau dapat segini, dapatnya segini. Nah, satu saat mungkin dia diajak kompakan sama bosnya, enggak, akhirnya dia dipecat. Tapi pas dipecat, dibawa ke Bandung, kok Bapak enggak ini? Ya, Bapak nggak apa-apa, daripada Bapak terpaksa, Bapak nggak bisa melakukan hal yang memang nggak sesuai. Beliau suka nggak sesuai dengan agama lah kalau beliau sampaikan gitu. Jadi, ya kan, tapi kita kan udah punya mobil. Dulu kita punya mobil Holden gendut tuh, Mas. Yang gendut gitu. Tahu. Terus gimana, Pak? Ya udah, Bapak narik mobil. Akhirnya Bapak saya tuh jadi supir taksi gelap yang suka ada di stasiun. Hotel. Di stasiun. Stasiun suka ada Bandung tuh, mereka bayar kosinya, bayar ke preman ya? Bukan preman, ada dulu kan ada koperasinya kan. Bisa narik. Nah, saya tuh sempat tuh kalau pas SD itu saya ngalamin, saya nganter Bapak ke sana, terus saya tunggu di warung makan. Karena aku nganter dulu ya, nganter ke sana, balik. Terus kadang saya masukin koper orang yang mau pakai mobil kayak kenek lah ya, setengah kenek ya. Udah gitu saya nunggu sampai ada uangnya, agamanya kita makan di tempat nasi yang terkenal di Bandung ya. Di dekat-dekat stasiun. Terus saya masih ingat tempat-tempat yang mana. Bapak saya bilang, Nak, kalau kita punya uang sedikit tapi berkah tuh rasanya enak kan kayak begini. Bayangkan teman-teman Papa yang bilang teman-teman Papa yang mungkin banyak tapi enak. Tapi gimana ya, saya Papa nggak tahu bisa bayangkan. Pokoknya kamu kalau udah ini, bolehlah kamu misalnya nakal sama temen itu, tapi satu, jangan pernah mencederai hajat atau rezeki orang. Kita harus saja, Allah nggak akan pernah menukar rezeki kamu. Nah itu saya dengar sampai sekarang, oh iya ada yang lagi ngetop. Jauh dari perasaan saya misalnya iri denger, paling senengnya nggak denger lagu ini. Nah itu yang membuat Kak Hitna nampaknya bertahan lama, karena tidak pernah memikirkan hal yang lain selain bagaimana menyampaikan keindahan dengan cara kita. Berapa bersaudara Yopi? 3, adik saya 1, yang perempuan udah nggak ada. Jadi dengan adik saya Yopi nomor 2? Iya, saya nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 adik saya yang perempuan udah nggak ada. Nomor 3 adik saya yang sekarang jadi manajer saya, ngurus Kak Hitna, Yopi Nuno, apa semuanya gitu. Jadi ada kadang kerjasama di situ. Ibu apa kerja? Ibu udah nggak ada juga. Ibu rumah tangga saja. Masih ada? Bapak juga nggak ada. Kalau nggak ada, semua udah nggak ada. Cuma ya yang saya lihat dalam berkehidupan ini memang satu hal, kekuatan cinta itu ketika kita bisa menyampaikan dengan penuh ketulusan, maka akan sampai ke pendengarnya, apapun itu caranya. Bisa dengan cara yang meledak, bisa dengan cara tidak terlalu meledak, tapi sustainnya panjang, dan bahkan menjadi lagu yang lebih lama didengar dari yang booming pada saat itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa saya tidak pernah melihat nih Mas, bahwa kan banyak nih di stream platform tuh, Yofi berapa juta sampai sekarang lagu katanya udah didengar di salah satu platform udah 2,8 miliar pendengar. Ya kita nggak tahu efek itu, tapi saya selalu menghargai orang yang misalnya, saya punya banyak teman-teman yang ngeliatnya tuh 4.000, 3.000, tapi karya artistiknya luar biasa. Saya pikir ini cuma belum dapat momentumnya saja. Pada satu saat dia dapat titik momentumnya, dia pasti menjadi karya artistik yang luar biasa. Dan banyak sekali pemusik Indonesia yang hebat seperti itu. Jadi saya nggak pernah ngeliat yang hebat tuh karena 100 juta, 30 juta, tapi memang masing-masing ini punya kehebatan kok. Cuma tinggal kalau bisa ada engine yang bisa memonetize, engine yang bisa mengkapitalisasi itu, engine yang bisa mengamplifikasi. Itu kan bagus buat para seniman-seniman yang kadang-kadang memang mereka tuh nggak semua loh Mas yang mau tampil di depan YouTube gitu kan. Ada yang memang mereka emang diem, nggak bisa bagaimana mereka mempromot gitu. Padahal karyanya bagus-bagus. Nah kita mungkin negara bisa hadir tuh di situ untuk bagaimana memberikan toolsnya pada mereka. Dan Mas Helmi adalah salah satu inspirasi yang segenerasi sama saya, tapi bisa tampil di era digital itu nggak semua punya keberanian hati itu gitu. Mas Tantowi aja nggak segitu ya. Dia main IG aja. Kalau di YouTube jangan terjadi saingan gua. Dulu kita nggak bersaing jadi MC. Jadi Pak Dubes cukup di situ aja ya. Tapi sama-sama hebat lah. Aku kan sangat bersahabat juga sama Mas Tanto. Kemarin konsernya main dia. Ada geng main lah, kita punya geng main tuh sama Mas Tanto dan teman-teman. Ada Kang Triawan, ada Mas Chandra Darusman. Ini kalau diusul jadi menteri cocok Mas Yopi ya. Jadi kayak gini aja, saya udah jadi presiden Kak Hitna. Nggak, pokoknya apapun saya sih yang penting Mas ini bisa memberikan pada bangsa ini. Jadi komposer seperti ini saya sudah sangat beruntung. Saya berkarya di Indonesia saya sudah sangat beruntung. Kalau ada yang bisa saya sumbangkan, saya berikan. Tetapi nggak harus jadi apa-apapun, tidak masalah. Komentar dong, sekarang ada namanya Arsy Widianto. Are you happy? Oh ya,
Arsy Widianto, saya bilang sama Arsy, bilang, kamu lebih berat daripada saya. Karena menyandang. Kakak, kamu lahir setelah saya. Gitu. Iya, makanya aku tuh gak mau nyanyi tadinya tuh. Emang dia gak mau nyanyi. Jadi pada suatu saat tuh inginnya tuh dia jadi entrepreneur. Dia buka usaha macam-macam lah ya. Bagus lah. Tapi pada satu saat dia tuh nyanyi di pensi-pensi gitu. Saya lihat, loh kok anak ini suaranya bagus juga ya punya karakter. Satu saat dia sini lagi di mall gitu. Lagi acara sekolahanku, ada sekolah kan ada Yofi Music School gitu dia. Di mall lagi main, sini nyanyi. Saya ringin Brian McKnight ya. Bagus, responnya luar biasa anak-anak kahitna Yofi Nunung pada gila tuh harus direkam gitu. Ternyata kan dia ada beberapa kesempatan mendapatkan market juga. Saya bilang, ya udah, kalau kamu tetap ingin jadi entrepreneur, jadikan ini tools untuk kamu bergaul. Tapi memang dia bilang, saya memanfaatkan nama Widianto untuk akses saya untuk bertemu, dan itu keberuntungan untuk saya. Tapi kalau untuk ngikutin papa, saya kayaknya bukan orangnya di situ, dan saya nggak perlu jadi papa, katanya dia ngomong gitu. Dia bilang nggak perlu jadi papa, dan gimana katanya dia. Perasaan Kang Yopi dia ngomong gitu gimana? Terharu? Ya terharu ya, ada misalnya dia punya sikap, terus dia bilang good. Dia bilang ya, saya bilang sih, kamu kan sebagai penyanyi ya, kadang kan dapat endorse tuh ya. Baju-baju mahal apa gitu, dan which is itu bagus ya untuk ditampilkan, tapi bilang tapi baju kita yang sebenarnya itu bukan itu, tapi apa karya kita yang kita lakukan. Mau kita pakai baju kaos biasa, mau enggak jadi iya Pak, itu yakin, karena kalau Arsy juga disuruh beri langsung juga ini, kalau dikasih hadiah ini siapa yang nolak. Gitu. Jadi tempel itu untuk biasakan kalau endorse kan cuma ditulis namanya, dia dapat baju yang ini, terus dia bisa nyanyi kemana. Tapi kalau jangan harus karena penampilan saja. Penampilan penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kamu menyampaikan pesan-pesan kamu. Udah mulai dapat duit dong dari musik ya? Alhamdulillah dia udah nabung. Dia bahkan udah beli satu rumah gitu. Sendiri? Dia sendiri, terus sediakan ini. Gitu. Tapi aku mau jadi tempat usaha aja, belum punya calon ini katanya. Jadi tempat usaha aja. Boleh nggak jadi Yofi Music School? Boleh, papa bayar ya. Anak-anak tuh, tapi good ya, bagus. Iya. Ya, anak sekarang ada keunikan, kadang-kadang mereka cara menyampaikannya beda gitu. Jadi sehingga kita sebagai orang tua harus punya siap dan pendekatan yang lebih. Kita kan kadang-kadang suka bilang nih sama anak-anak sekarang, kamu mana nih kok temennya kayaknya sedikit. Siapa bilang, sini nih 300.000 orang lagi kumpul di ini. Ya beda aja cara ngumpulnya. Kalau kita dulu kan ngumpulnya di lapangan. Fisik, secara fisik kita datang, nggak selalu fisik kalau sekarang. Walaupun saya bilang, tapi tetap ya ukhuwah langsung itu kamu harus jaga. Oke, Kang Yopi, terima kasih udah jadi tamu saya. Wow, hampir 1 jam. Wow. Ya, jadi selamat untuk konsernya tanggal 17 September. 17 September di mana tadi? Di JCC. JCC. Wow, tiket udah dijual nih. Sudah 1, 2 udah sold out, tinggal ini ada pelepasan yang ketiga kali. Biasanya kan 3 kali gitu biasanya. Oh, jadi apa? Jadi ada tiket war juga gitu? Ya ada tiket war gitu. Soalnya itu anak-anak sekarang yang ada tiket war itu. Yang Coldplay loh ini. Banyak kalau penonton yang dari angkatan yang lama, udahlah pakai war apaan sih ini gitu. Udah bikin susah, udah Ibu Dibio aja katanya. Ibu Dibio. Oke, jadi selamat ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Yopi. Ya, saya beruntung hari ini kita ngobrol banyak ya. Jadi saya bukan apa-apa, ini tokoh yang mesti kita harus duplikasi cukup banyak tuh supaya Indonesia berubah. Terima kasih Kang Yopi untuk kontribusi untuk Indonesia. Terima kasih. Karena Kang Yopi bagaimanapun sudah menempatkan Indonesia pada posisi yang terhormat ya dalam dunia musik. Amin. Alhamdulillah. Semoga demikian. Sekali lagi buat pemirsa, saya menyampaikan terima kasih atas kasih sayangnya pada karya-karya saya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini hadiah dari Tuhan, bukan kehebatan saya, dan sayangnya kalian itu yang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk saya, nggak bisa pernah saya lakukan sepanjang hidup saya. Itu saja. Oke. Makasih Mas. Salam untuk teman-teman Kahina ya, Amin, terutama Kang Hedot, Kang Haye. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat lainnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helminya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.